wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisa di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dalam episode My Diary. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai perbandingan video pendidikan di lewat YouTube dibanding dari TV. Jadi gini, anak-anak itu merupakan perkembangan tahap manusia dari umur 3 sampai dengan 98 tahun. Maksudnya jadi usia ini memang sangat rentan sekali dengan adanya video pendidikan ya. Terutama video pendidikan itu memang sudah tidak asing lagi. Dulu zaman kita masih tahun 90-an, sebuah acara pendidikan itu sangat berkualitas, mulai dari musik, program TV dan sebagainya. Itu semuanya mendidik untuk anak-anak. Apalagi itu ada kuis atau talkshow juga sampai variasi. Akan tetapi tidak hanya programnya saja, anime kartun pun juga tidak boleh ketinggalan. Menaikkan animasinya ini ada banyak yang sekali pelajaran mendidik, bisa dimulai dari cerita, kisah pelajaran dan sebagainya. Jadi itu kan banyak sekali nih video pendidikannya. Termasuk mungkin di daerah sekarang ini program pendidikannya sudah semakin berkelas, apalagi program pendidikan tersebut biasanya ditanyakan di waktu pagi, tapi jarangnya di waktu siang, terutama karena terbatasi oleh sinetron. Hal ini bisa justru yang kemarin gue bilang tadi, bisa merusak generasi muda dan berumur, karena kan usia anak itu kan seharusnya kan kalau yang menonton sinetron bisa sangat rentan dengan sikap dan perilaku yang orang dewasa pada umumnya. Nah, jadi perbandingannya gini, perbandingan video pendidikan yang ditayang di lewat YouTube. Sekarang kan situs YouTube kan, tapi sebelum zaman YouTube itu kan ada VCD kan banyak. Cuman untuk sekarang ini sudah sangat susah ditemukan karena sudah beberapa tahun berlalu. VCD video pendidikan itu tidak hanya apa ya, animasi pendidikan, nah terutamanya bisa didapatkan pada waktu itu di tahun 2000-an tuh dari hadiah sebuah merek kotak susu seperti Vision Flag dan juga Denkau. Cuman untuk sekarang ini sudah sangat susah sekali karena VCD itu sudah tidak zaman lagi, bukan zaman lagi sih, tapi VCD masih dianggap masih waras walaupun berfokus kepada film lebarnya saja, tapi yang masih aktif sampai kelas 6. Terus kemudian animasi pendidikan zaman dulu dan sekarang ini mungkin sudah ada di YouTube ya. Mungkin cuma carinya agak susah, jadi kita perlu cari yang lebih mudahnya, saya lebih mendidik saja di masa sekarang juga boleh, zaman itu juga boleh. Misalnya nih, kalau animasi pendidikan yang di TV ini memang dulu tuh berkualitas. Cuman karena sering perjalanan waktu, saya berikan sedikit pengalaman ya. Pengalaman saya nonton animasi pendidikan di TV itu mulainya sejak aku zaman kelas 5 SD. Acara favorit aku tuh ada Bidiri Jungle, itu cara pendidikan yang mengenai satwa binatang. Oh, tapi ini program pendidikan itu berasal dari negara Australia, itu negeri kanguru. Terus mereka bayar dan liplap, terus ada menggapai bintang. Itu kan animasi pendidikan zaman dulu kan ada tuh di TV. Cuman sekarang ini sudah semakin agak jarang sekali karena terbatasi oleh animasi yang biasanya. Apalagi pengalaman animasi pendidikan agama nih, saya pengalaman dari Petra Cipta Production, kartunnya Sambil dan Dodo itu dari sejak aku masih kecil. Baru tayang di TV pertama kali di JTV tahun 2009 ya, sekitar tahun 2009. Terus kemudian kembali lagi ke RTV 5 tahun kemudian pas bulan Ramadan. Itu ada kisah tanda Nabi juga, ada Badai Bersama juga. Terus tapi sejak tahun 2006 17 sampai sekarang tuh udah nggak ada lagi, karena gini, saya ngerasa kok ini berbeda dengan DVD banget, ada dari disensor lah, terus dikucilkan gitulah, yang menyebabkan zaman sekarang ini sudah sangat sekali ditayangkan di TV karena beberapa alasan, takut ada sesuatu yang negatif. Tapi beruntungnya nih, aku nggak bermaksud dengan seperti, tapi beruntungnya masih pendidikan zaman sekarang ini sebetulnya lebih banyak di YouTube, walaupun sudah agak masih kebanyakan tentang TV lokal. Kalau TV yang biasanya kan sudah mulai susah sekali. Banyak dari komentar netizen yang mengatakan bahwa bosan sama dari sinetron seperti itu, ngapain sinetron bisa mengatakan sinetron merusak moral bangsa. Nah itu tuh makanya aku jawab ya udah mendingan pilih-pilih aja. Makanya juga mendidik sih. Tapi masih pendidikan zaman dulu dan sekarang dari di Indonesia udah semakin agak jarang, tapi lebih berkelasnya di negara tetangga. Ya, berkat ada, tapi kebanyakannya program agama, pendidikan agama seperti itu. Nah kalau baik dari TV, jadi kan perbandingannya, kalau zaman dulu kan program pendidikan itu kan semakin berkualitas. Dengan ini seperti saya punya video pendidikan, animasi pendidikan zaman dulunya ada di Lessons ya. Ini semua dari masa lalu juga, dari Basic Sports Children sampai dari series Benvenuto in France. Kalau yang bersifat konten dewasa untuk free itu ada Benvenuto in France, ada Let's Learn English, ada Japanese, terus ada
ini ya, Let's Learning English, Living English itu kan animasi 4 dari 17 program pendidikan yang untuk semua umur. Untuk yang kalau itu untuk yang anak-anak ya, tapi saya buat ini ya, aku nggak bermaksud buat uh, membuat diriku sendiri ngucu coba sih, tapi untuk anak-anak bisanya nih kalau secara Indonesia udah naik, nah itu kan gak mungkin. Maksudnya ya sih, kalau usia anak juga bisa boleh pakai nonton animasi. Kalau misalnya nih kita kan, kalau misalnya kan YouTubeku pakai internet, kalau kehabisan internet kita bisa downloadnya di sini, baru apa saja yang boleh kamu tuh suka lebih baik. Karena kenapa? Karena kalau dari YouTube kan lebih lengkap, lebih bebas dari sensor. Tapi dibandingkan di TV yang diatur oleh KPI itu suka sering disensor, ada sesuatu di situ seperti contohnya mereknya sering di blur. Itu sih, itu kan hal yang cukup wajar tuh. Nah, apalagi kalau kita lihat kembali, kita lihat throwback ke masa kita SD kita, mungkin kita sering nonton animasi program pendidikan di sekolah-sekolah, tapi dengan syarat saya tidak boleh mencuri DVD VCD-nya. Itu tuh kan sangat terlarang juga, makanya kita tuh bisa cari di YouTube. Nah, ada hikmah di balik animasi pendidikan dari zaman dulu sekarang dari YouTube lebih baik dari TV adalah bisa mendalami ilmu lebih dalam lagi, terutama contoh dari Let's Learning. Kita bisa follow, subscribe, cari akun pendidikan pelajaran, terutama pendidikan ajaran agama yang surah-surah dan murotal, itu jauh lebih baik. Boleh sih murotal baik didengarkan kalau bisa keadaan seperti itu. Kemudian yang kedua, sama bisa bantu untuk mencocokkan animasinya. Jadi seperti halnya film lembar pendidikan yang kebiasaan TV biasa disensor, kita bisa mencocokkannya dengan ini seperti hal tersebut. Baru kemudian apa ya? Kemudian yang ketiga, kalau animasi pendidik itu bisa digunakan untuk sebagai bahan pelajaran buat anak kita yang jadi kita bisa menghitung dari anak dari kecanduan TV ya. Tapi kalau program pendidikan sih tidak apa-apa, cuman yang nggak boleh itu animasi yang non pendidikan. Pasti boleh sih, kalau pendidikan itu hanya harus dibatasi juga waktunya untuk belajar lewat dari buku, boleh, dan juga lewat dari video ya yang sudah di-download ya, atau dari laptop atau dari laptop, supaya laptop khusus untuk pelajaran. Semoga bahasa belajar anak kita tuh bisa belajar dari animasi pendidikan atau dari buku itu lebih menyenangkan. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe channel di bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.